Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dan masih menolong kita sampai saat ini. Sebelum memulai renungan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan setiamu bagi kami semua. Kami boleh melewati sepanjang malam ini karena pertolongan-Mu. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau dilawat melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua dalam perenungan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah panggilan Tuhan yang terbaik. Harun menjadi juru bicara. Sekali lagi, panggilan Tuhan yang terbaik. Harun menjadi juru bicara. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Ayat yang ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat ini Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Harun adalah orang yang pandai bicara. Melalui kelebihannya inilah Tuhan memanggilnya untuk menjadi juru bicara. Harun adalah saudara laki-laki Musa. Dari ibu mereka bernama Amran dan ayah mereka bernama Yochebed. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama dalam perenungan pada pagi hari ini. Yang pertama, permulaan panggilan Harun. Di dalam ayatnya yang ke-10 dijelaskan bahwa Musa mengeluh karena dirinya tidak fasih bicara. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah Musa merupakan seorang pemikir besar, seorang negarawan dan penuh hikmat ilahi. Namun bukan seorang pembicara yang baik. Hal inilah yang melatar belakangi panggilan Allah terhadap Harun. Tuhan tahu bahwa ada kelebihan di dalam diri Harun, yaitu pandai bicara. Tuhan memahami kelemahan yang ada dalam diri Musa. Oleh karena itu, Tuhan menyiapkan Harun untuk membantunya. Yang kedua, Harun menaati panggilan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Harun untuk menjumpai Musa di padang gurun. Setelah mereka bertemu di padang gurun, Musa memberitahukan kepada Harun pekerjaan yang akan mereka lakukan. Keduanya mengumpulkan semua tua-tua umat Israel dan menerangkan kepada mereka apa yang hendak dilakukan oleh Allah. Akibat penindasan yang kejam, orang Israel tidak mendengarkan Musa maupun Harun karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Karena itu, Tuhan menyuruh Musa dan Harun menghadap Raja Mesir. Maka tampillah Harun sebagai juru bicara yang dipercayai dan bertindak bersama Musa di hadapan Firaun. Dalam ayat ini jelas bahwa kita melihat Harun menaati panggilan Tuhan atas dirinya, karena dia menyadari bahwa kelebihan yang ia miliki berasal dari Tuhan. 3. Janji penyertaan Tuhan. Ayat 15 mengatakan bahwa maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Janji penyertaan Tuhan sangat jelas dalam kehidupan Harun bersama dengan Musa, bahwa Tuhan akan menyertai lidah mereka. Dilanjutkan dalam ayat ke-17, Tuhan memberikan tongkat kepada Harun untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Perlu kita perhatikan, Harun dapat berbicara dengan fasih. Tetapi dalam hal kebijaksanaan, ia berada jauh di bawah Musa. Hal ini terlihat dalam perjalanan kepemimpinan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Allah membagi-bagikan berbagai macam karunia-Nya secara berbeda-beda kepada semua anak-anak manusia, supaya kita dapat saling melihat kebutuhan masing-masing dan supaya setiap orang menyumbangkan sesuatu demi kebaikan seluruh tubuh. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dalam hal ini, lidah Harun bersama dengan kepala dan hati Musa akan membuat utusan Allah ini menjadi sepenuhnya layak dalam menjalani panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Harun bisa dipakai Tuhan melalui karunia yang ia miliki, saya yakin dan percaya kepada masing-masing kita, Tuhan juga sudah memberikan karunia yang berbeda. Kita tidak harus menunggu panggilan Tuhan untuk melayani Dia, tetapi tiap waktu dalam kehidupan kita, melalui karunia-karunia yang Tuhan telah berikan, dapat kita gunakan untuk melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan melalui kehidupan kita, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu mengajarkan kami bahwa panggilan Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan memilih Harun sebagai juru bicara atas karunia yang dia miliki. Biarlah Tuhan melalui karunia-karunia yang kami miliki, Tuhan dapat juga memanggil bahkan memilih kami untuk boleh memberkati orang lain dan terlebih mempermuliakan nama Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing yang mendengarkan, supaya menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.